Hai adik-adik, kembali di channel Mate lagi. Hari ini saya akan membuatkan video fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini adalah materi di kelas 9. Oke, dan juga ada lanjutannya di SMA nanti. Oke. Nah, sekarang untuk belajar fungsi kuadrat kamu harus paham bentuk umumnya. Ya, bentuk umumnya. Nah, yang pertama, bentuk umumnya yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di mana A ini tidak boleh 0, ya. Jadi nilai A tidak boleh 0. Ketika A 0, maka dia menjadi persamaan linear. Fungsi linear, ya. Nah, ketika kamu sudah paham apa itu bentuk umumnya, ingat A itu adalah koefisien dari X kuadrat, ya, biar kamu paham juga, ya. A adalah koefisien dari X kuadrat. B apa? Koefisien dari variabel X. C apa? C adalah konstanta, ya, tidak memiliki variabel. Oke, jadi di sini nanti kamu akan mengenal yang namanya diskriminan, sumbu simetri, titik puncak, ada juga nanti grafik, ya. Ini dominan ke grafik, ya. Grafik. Iya. Nah, kamu harus paham tentang apa itu diskriminan, sumbu simetri, dan titik puncak grafik. Oke. Nah, ada juga nanti X pembuat 0, ya. X pembuat 0. Ya, pembuat 0 fungsi. Nah, inilah yang harus kamu pahami, ya, untuk menentukan untuk menyelesaikan. Yang pertama, coba kita pelajari X pembuat 0. Nah, X pembuat 0 ini sering juga disebut apa? Yaitu kurva memotong sumbu X, ya. Ketika kurva memotong sumbu X. Nah, ini sudah kita pelajari bagaimana cara menemukan X pembuat 0. Dapat dicari dengan cara memfaktorkan, ya. X pembuat 0-nya adalah faktor dari persamaan. Di mana nilai X selalu 0. Di mana nilai Y sama dengan 0. Ya. Ini artinya Y sama dengan 0. Oke. Sekarang mari kita kasih contoh untuk menentukan X pembuat 0. Nanti di mana itu bisa kamu paham, kamu lihat nanti, ya. Contoh bisa kita lihat. Tentukan koordinat titik potong Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X kurang 4. Oke, ya. Jadi untuk menyelesaikan ini bisa kita cari koordinatnya dengan cara memfaktorkan. Kan memfaktorkan sudah materi sebelumnya, ya. Oke, mari kita faktorkan, ya. Ya. Biar langsung sama-sama paham. Saya buat di sini aja, ya. Oke. Cara memfaktorkan pertama langsung kita sama dengan 0, ya. Kita buatkan aja dia di sini. X kuadrat ditambah 3X kurang 4 sama dengan 0. Oke, bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita faktorkan sama seperti yang kemarin, karena di sini A-nya 1,
maka langsung bisa ya X sama dengan 0. Maka berapa kali berapa, ya kan, masih ingat ya, berapa kali berapa hasilnya minus 4 tapi dijumlahkan 3. Nah, berarti positif 4 dan minus 1, ya kan? 4 kali minus 1, 4 kali minus 3. Oke, nah dari sini bisa kita temukan, kita cari satu-satu. X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 4. Oke, berikut X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Maka koordinat titik potong mereka, koordinat titik potong dengan sumbu X yaitu apa? Yaitu minus 4,0 dan nah 1,0. Inilah dia. Gampang kan? Itulah menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, sekarang kita masuk ke diskriminan. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari sudah dipelajari persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Yang artinya yaitu apa? Disimbolkan dengan D, ya kan? Disimbolkan dengan D, yang rumusnya apa? Ya, yang rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Oke, saya rasa ini sudah diingat kemarin ya. Yang berikut masuk ke sumbu simetri ya, sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu nanti bisa kamu lihat nanti. Dia adalah namanya sumbu simetri, membagi 2 sama besar kurva. Ya, membagi 2 sama besar kurva. Oke. Nah, apa yang untuk menentukannya tidak perlu harus menggambarkan dulu, tapi kita bisa menemukannya dengan menggunakan rumus yaitu sumbu simetri yaitu minus B per 2A. Kita bisa lihat langsung dari persamaannya ya. Minus B per 2A. Nah, ini dia. Ya, biar paham, biar tahu bagaimana cara mencarinya. Ya. Yang berikut ada lagi namanya titik maksimum atau titik puncak, boleh ya. Titik maksimum. Langsung di sini aja biar kita tinggal pembahasan soal. Titik optimum, bisa ya, optimum, banyak ini ya istilah-istilahnya ya. Titik optimum atau minimum. Ya, ada titik optimum, ada yang mengatakan titik maksimum, ada yang mengatakan koordinat titik titik balik, nah gitu ya. Banyak istilah-istilahnya ini sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan titik optimum? Yaitu ada rumusnya ya, ada rumusnya. Yaitu ini. TP saya buat ya, titik puncak, ada juga titik puncak ya, yaitu D per minus 4A. Ya, D itu diskriminan ya, atau bisa kita jabarkan menjadi B kuadrat kurang 4AC per minus 4A. Paham kan? Ya, gampang kan? Nih. Ya, nah ini dia, itu menentukannya ya, biar paham nanti. Nah, mari kita masuk ke contoh soal langsung ya. Contoh soalnya bagaimana? Oke ya, kita masuk ke contoh ya. Diketahui X sama dengan 2X kuadrat
tambah 9X dikurang 5. Tentukan X pembuat 0, sumbu simetri, titik minimum, koordinat titik puncak. Ya. Nah, sekarang atau ini sering juga disebut nilai ya, biar langsung seperti ini ya. Biar terbiasa. Ini disebut nilai. Nah, nilai maksimum, nilai minimum. Nah, sekarang mari kita selesaikan. Yang pertama kita akan menyelesaikan mencari X pembuat 0 fungsi ya. X pembuat 0 fungsi. Yang pertama, yang A. Berarti cukup kita faktorkan. Berarti 2X kuadrat tambah 9X kurang 5 sama dengan 0. Karena pembuat 0 fungsi, maka nilainya 0. Nah, sekarang kita selesaikan sama-sama yuk. Bisa kan? Nah, berapa kali berapa kita cari faktornya dulu ya. Atau biar kita bisa, kita buat dulu di sini. Ini kan A-nya nilainya 2. Seperti yang kemarin, berarti AX kuadrat ya, AX kuadrat. Maka di sini 2X 2X. Nah, langsung gini aja ya kalau dia ini. Nah, sekarang lihat ini. 2 dikali minus 5 sama dengan 10, minus 10 ya. Minus 10. Oke, dikali sama dengan minus 10, tetapi dijumlahkan hasilnya 9. Nanti bisa kita peroleh yaitu minus 10, bukan minus 10 ya, yaitu 10 kali minus 1, 10 tambah minus 1. Oke, maka di sini tambah 10 kurang 1. Oke, nah sekarang ini kan belum sederhana nih. Ada nggak di sini dari persamaan yang 2 ini, ada yang bisa disederhanakan, sama-sama dibagi faktornya gitu. Nah, ini ya, nanti sama-sama dibagi 2 ya. Ini dibagi 2 hasilnya X. Ini dibagi 2 hasilnya 5. Maka di sini seperti ini ya. Sini berarti 2X karena nggak bisa disederhanakan lagi ini dia. Maka bisa kita cari koordinatnya. X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan minus 5. Oke, yang berikut. 2X kurang 1 sama dengan 0, 2X sama dengan 1, X sama dengan setengah. Oke, maka diperolehlah koordinatnya yaitu minus 5,0 dan 0 ya, dan setengah 0. Oke, gampang kan? Iya. Nah, kita lanjut mencari Oke. Jadi sumbu simetri yang B. Ingat, sumbu simetri sama dengan minus B per 2A. Ini gampang sekali ya. Dari sini kan bisa kita lihat, dari sini A-nya berapa? Ya, A-nya 2, B-nya berapa? 9, C-nya sama dengan minus 5. Berarti bisa kita langsung masukkan angkanya ya. Langsung masukkan angkanya, maka ini menghasilkan minus 9 per 2 kali 2 sama dengan minus 9 per 4. Inilah dia. Ini nilai X ya sebenarnya ya. Oke, masuk ke nilai minimum, langsung di sini aja ya. Nilai minimum atau optimum bisa, yang mana kapan dia optimum, kapan minimum nanti ya. Nah, sekarang masuk ke nilai minimum. Nilai minimum. Nah, nilai minimum yaitu rumusnya apa? Iya, diskriminan ya. Nilai minimum ini dapat dicari yaitu B kuadrat kurang 4AC per minus 4A. Masukkan yuk. Mari kita masukkan. Nih. B-nya berapa? Ya. 9 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 2, C-nya minus 5 dibagi minus 4 kali 2. Oke, sampai di sini bisa ya. Next, maka kita buat
81 minus jadi tambah ya. Minus kali minus ke sini tambah. 4 kali 2 8 40. Oke. Bagi minus 8. Hasilnya bisa kita lihat di sini ya, lanjutannya yaitu 121 per minus 8. Inilah koordinatnya. Ini sama dengan nilai Y ya. Oke, bisa dibuat kepecahan campuran boleh. Sini saya buat pecahan biasa saja ya. Nah, sekarang masuk ke titik puncak, langsung aja di sini. Titik puncak adalah ya. Oke, sebentar ya. Titik puncak adalah sumbu simetri ya, koma nilai minimum. Oke, bisa kita langsung buat. Berarti koordinat titik puncak sama dengan nilai sumbu simetri, koma nilai minimum. Berarti sumbu simetrinya berapa? Minus 9/4, koma 121 per minus 8. Inilah dia. Oke, paham ya? Iya.